Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, bisa kumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah azza wa jal. Salawat dan salam dihadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, di mana kita akan membahas tentang kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berhukum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang terkenal dalam menegakkan keadilan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling semangat untuk menegakkan keadilan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, siapapun dari umatku yang diberikan kepercayaan untuk memimpin umatku, kemudian mereka para pemimpin itu memberatkan umatku, maka hancurkan pemimpin itu. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai berdoa seperti itu, karena Rasul tidak suka dengan pemimpin yang zalim, karena dia sendiri adalah penegak keadilan. Makanya Nabi SAW memberikan pahala kepada siapapun pemimpin setelahnya yang menegakkan keadilan. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhill. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang pertama disebut adalah imamun adil, imam yang adil. Bahkan Nabi SAW sampai mengancam orang-orang yang tidak menegakkan keadilan, kelak pada hari kiamat Allah tidak akan bicara dengan dia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok kata Rasul, tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan disucikan Allah, tidak akan dipandang Allah, bahkan disediakan adab yang pedih. Salah satunya Rasul mengatakan malikun kadzab, para pemimpin yang suka berdusta, dicela. Tapi Nabi SAW suka kepada pemimpin yang adil walaupun dia orang kafir. Ingat ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah, apa alasannya? Karena Nabi SAW mengatakan di Habasyah itu ada imamun adilun lam yadlim ahad, karena ada seorang pemimpin yang adil yang tidak mendolimi rakyatnya. Maksudnya Raja Najasyi yang dikenal namanya Ashama ibn Afjur, yang belakangan kemudian beriman kepada Nabi SAW. Rasul suka. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, innallaha la yansuru daulatal kafir in kana adilan.
wala yansuru daulatal Islam in kana zaliman. Allah akan menolong negara, satu negara walaupun dia kafir jika pemimpinnya adil. Dan Allah tidak akan menolong sebuah negara walaupun Islam kalau pemimpinnya zalim. Lihat bagaimana keadilan itu menjadikan pujian Nabi SAW. Karena Rasul adil. Kalau memang orang kafir itu adil, Rasul katakan adil. Karena Nabi SAW tidak membeda-bedakan. Bahkan kalaupun kebenaran itu datang dari orang kafir sekalipun, Rasul membenarkannya. Bahkan bukan hanya kafir saja, seandainya kebenaran datang dari iblis sekalipun, Rasul akan membenarkannya. Contoh, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an menjaga pembedaran zakat, kemudian ada pencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian pencuri ini beralasan bahwa dia mencuri karena keluarganya kelaparan, dilepas. Besoknya nyuri lagi, ketangkap lagi, dilepas lagi karena alasannya yang sama. Ketiga kalinya mencuri lagi, ketika mau dilepas tidak bisa. Kamu sudah 3 kali masalahnya. Kemudian pencuri ini mengatakan, maukah kuajarkan kepadamu wahai Abu Hurairah, supaya engkau terhindar dari setan. Kemudian orang ini mengatakan, apabila engkau beranjak ke pembaringanmu, bacalah surah Kursi, maka engkau tidak akan diganggu setan sampai subuh. Kemudian dilepas, selepas itu besoknya Abu Hurairah cerita kepada Rasul, tapi Rasul sudah tahu dulu. Bahkan Rasul bertanya, ma fa'ala bi asirikal bariha, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam, kenapa kau lepaskan? Kemudian Abu Hurairah cerita tentang karena pencuri itu mengajarkan ayat Kursi. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kamu siapa pencuri itu? Dia adalah iblis. Sadaqaka wa huwa kadzib. Perkara ini benar, tapi dia itu pendusta. Khusus ketika mengajarkan ayat Kursi, dia benar, tapi hakikatnya semua yang dia bawa adalah dusta. Lihat, Rasul membenarkan iblis dalam perkara ini, ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Selama itu keadilan, maka Rasul akan tegakkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencian kalian kepada sebuah kaum, kalian tidak berlaku adil. Berbuat adilah itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita akan sedikit menceritakan tentang keadilan Nabi SAW. Baru kita cerita tentang beberapa hukum-hukum, qadiyah-qadiyah, perkara-perkara ketika Nabi SAW memutuskan sebuah perkara, dan begitu seterusnya. Supaya kita punya gambaran bagaimana Nabi SAW adalah sosok pemimpin yang mampu menegakkan keadilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, Nabi SAW sebelum menegakkan keadilan kepada orang lain, maka dia menegakkan keadilan pada dirinya sendiri. Ada sebuah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna yauma Badrin, kami dulu pada peperangan Badar, itu perang perdana dalam Islam itu. Kan jauh tuh dari Madinah ke Badar itu. Ya. Ketika itu setiap satu tunggangan unta dinaiki 3 orang. Tapi gantian, maksudnya kamu dulu, nanti kalau sudah capek kamu turun, saya naik. Nanti berangkat lagi kalau sudah capek, nanti yang ini turun, dia naik. Pokoknya setiap satu kendaraan 3 orang bergantian. Ya, itu kisahnya. Kemudian wa kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Thalib wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin wahidin. Lah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantian dengan seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi SAW. Jadi Rasul bertiga ini gantian, kalau Ali capek naik, kemudian turun lagi Abu Lubabah naik, kemudian turun lagi Rasul naik, begitu sampai ke Badar. Ya.
Dari sini saja kita tahu bahwa Nabi SAW tetap mengikuti gaya para sahabat kan. Bukan mentang-mentang pemimpin dia kemudian punya unta sendiri, nggak gitu kan? Tidak, ya. Nggak bisa kalau pemimpin sekarang ya mobilnya harus sendiri. Nggak mungkin ramai-ramai naik angkot kan itu ya. Ya pasti ada kelebihan. Tapi Nabi SAW menyamakan dirinya dengan para sahabat. Dia yang membuat aturan, otomatis dia pula yang menjalankan kan itu. Jadi ketika itu Ali radhiyallahu anhu naik ke atas unta. Kemudian Ali radhiyallahu an turun dan mengatakan, ya Rasulullah, biar engkau saja yang naik, biar kami yang berjalan, katanya. Sudah tidak perlu kami naik lagi ke unta, kau aja yang naik, gitu. Kami tuntun kau sampai ke Badar, katanya. Maka Nabi SAW marah kepada dia, mengatakan, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna anil ajri minkuma, kata Rasul. Kata Rasul apa? Kalian berdua wahai Abu Lubabah dan Ali tidak sekuat aku. Aku ini lebih kuat daripada kalian. Ya, kalian aja naik, katanya. Aku yang jalan, katanya. Ya. Dan kalian berdua tidak lebih kaya pahalanya dibandingkan aku. Nabi SAW tidak mau menunjukkan apa? Keadilan kepada dirinya. Dia mendahulukan sahabatnya. Makanya wajar kalau umpamanya sifat ithar ini mendahulukan kepada para sahabat, jadi ditiru oleh para sahabat sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para sahabat itu mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena meniru akhlak Nabi. Ingat ketika Rasul ada tamu, Rasul datang ke rumah istri-istrinya, maksudnya mau menjamunya, tapi memang betul kata Aisyah radhiyallahu anha, selama kami hijrah dari Mekah ke Madinah, kami tidak pernah kenyang makan. Bahkan pernah 3 bulan berturut-turut tidak mengepul asap dari dapur kami. Begitulah kondisi Rasul. Kalau kita kan ngepul terus tuh di dapur. Tahap yang di masa istri kita. Ya. Jadi nggak ada pula makanan itu untuk menjamu tamunya di malam hari itu. Tapi Nabi SAW tetap memuliakan tamu dan mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau memuliakan tamuku? Tiba-tiba main berdiri aja orang Ansor itu. Saya wahai Rasul, katanya. Dia nggak tahu ngecek di rumahnya ada makanan atau enggak. Ketika sampai di rumahnya Ansor ini, ngomong sama istrinya, ada nggak makan untuk tamu Rasul, katanya. Tidak ada, kecuali hanya 1 piring, itu pun untuk jatah kami dan anak kami. Maka sahabat Ansor ini mengatakan, ya sudah, kalian tidak usah makan. Buatlah main-main anakmu sampai dia lelah, sampai dia tidur, katanya. Supaya dia lupa makan. Ya. Kemudian nanti kalau nanti malam tamunya datang, kau pura-pura membenahi lampu, matikan. Karena menjamu tamu itu para sahabat di zaman itu kan wanita belum belum turun ayat hijab. Ya, sehingga kalau menjamu tamu mereka harus duduk bersama tamunya. Dan itu bentuk ikram mereka. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita sediakan makan, makanlah, kita pergi pula. Kan itu. Kalau sahabat ditunggui. Ya. Masalahnya kalau ditunggui kan nanti enggak enak tamunya. Karena apa? Cuma 1 piring. Sementara yang pemilik rumah suami istri tak ada pula piring di depan dia kan. Akhirnya dibuat 3 piring, yang kosong 2, yang penuh 1. Kalau lampu mati kan tak tahu. Kita ketuk-ketuk piring aja soal kita makan. Ya kan? Subhanallah, prank itu namanya kan. Nah, sudah selesai makan baru kemudian dihidupkan lampunya. Ya, coba kan. Ya. Dari kisah ini turun ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka para sahabat lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri mereka. Kenapa? Karena meniru nabinya. Ya. Itu keadilan kepada diri sendiri, belum cerita keadilan kepada orang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan keadilan yang sesungguhnya yang dicontohkan Nabi SAW itu sudah nampak sebenarnya ketika Nabi belum diangkat jadi Nabi sebenarnya. Ingat ketika Ka'bah hancur gara-gara terkena banjir, separuh roboh tuh. Ketika itu Rasul di usianya masih belasan tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu kan. Lah ketika itu kan tidak ada yang berani bangun Ka'bah. Kenapa? Karena antara peristiwa Raja Abraha dengan Ka'bah hancur karena banjir itu kan belum lama.
Sehingga mereka takut. Abu Hajar menghancurkan Ka'bah diserang ababil. Kita pula mau merobohkan Ka'bah, mau bentuk Ka'bah direnovasi, takut pula nanti ababil datang. Kan itu. Akhirnya orang tua mereka namanya Al-Walid ibn Mughirah memberanikan diri untuk mencoba menghancurkan Ka'bah. Dia mengatakan, kalau kalian tidak berani, biar aku yang menghancurkan. Karena niatku bukan untuk merobohkan seperti Abraha, kita niatnya memperbaiki. Gitu. Kalaupun memang ada burung-burung itu menyerang, cukuplah aku yang mati. Gitu. Akhirnya kemudian dirobohkan, rupanya tidak ada apa-apa, barulah berani semua merobohkan Ka'bah itu. Setelah Ka'bah roboh jadi tanah, maka mensyaratkan bahwa Ka'bah itu dibangun dari uang halal. Tidak boleh uang haram masuk. Tidak boleh hasil jackpot masuk di situ. Ya, hasil judi, lacur, tidak boleh. Betul-betul uang halal. Sehingga sedikit dapatnya. Akhirnya tidak bisa lagi merampungkan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim. Makanya Ka'bah yang sekarang itu bukan bangunan Ibrahim. Bentuknya bangunan orang Quraisy. Kenapa? Karena Hijar Ismail tidak masuk. Kalau kan Ka'bah besar karena Hijar Ismail masuk. Tapi karena kurang dana, akhirnya Hijar Ismail dikeluarkan. Kalau dulu pintunya 2 di bawah, keluar masuk. Kalau sekarang pintunya naik pula. Kalau dulu semua orang bisa masuk keluar, sekarang orang tertentu saja masuk. Kalau bukan presiden tak bisa masuk atau. Jadi makanya Rasul ketika ngomong-ngomong berdua sama Aisyah, kalau bukan karena takut fitnah kaummu hai Aisyah, sudah kau robohkan Ka'bah itu. Ku bentuk lagi seperti bangunan Ibrahim. Tapi karena takut fitnah aku tidak melakukannya. Tapi pernah juga dirobohkan di zaman Abdullah ibn Zubair kan. Tapi dirobohkan lagi sama Abdul Malik ibn Marwan. Ya, jadi asik roboh, bangun, itulah Ka'bah. Ya. Tapi di zaman Imam Malik pernah dimintai fatwa karena dia kan ulama Madinah. Ya Imam, berfatwalah. Bagaimana kalau kita robohkan Ka'bah, kita bentuk seperti bangunan Ibrahim? Kata Imam Malik, saya tidak mau. Saya tidak mau Ka'bah menjadi permainan para raja. Asli dirobohkan, dibangun, dirobohkan, dibangun. Saya tidak mau. Makanya sampai sekarang seperti ini Ka'bah. Ya Hijar Ismail tidak masuk gitu ya. Tapi tetap ada tembok yang melingkar kan, menunjukkan itu bagian daripada Ka'bah. Enggak boleh tawaf itu kemudian lewat di antara Hijar dan Ka'bah, enggak boleh. Ya, karena itu bagian Ka'bah, tetap aja melewati Hijar Ismail. Ya, sampai sekarang. Akhirnya ketika Ka'bah ini sudah selesai, kan mereka harus memindahkan Hajar Aswad. Karena kalau dibangun kan harus dicopot dulu kan, diletakkan dulu di mana. Ributlah kabilah-kabilah ini gara-gara apa? Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di situ? Hampir mau perang karena masing-masing kabilah itu ngotot gitu. Kami yang berhak, kami yang berhak, kami yang berhak. Hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi orang-orang yang berakal di antara mereka kemudian mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita taruhan saja. Siapa yang keluar masuk dari pintu sebelah sana, ya, maka dia yang berhak. Akhirnya setuju, ditunggulah dari pintu itu siapa kira-kira masuk. Rupanya Nabi pula yang masuk. Itu belum diangkat jadi Nabi, ya kan? Maka semua orang bertakbir dan mengatakan Sadiqul Amin, Sadiqul Amin. Artinya Rasul sudah dipuji oleh semua kabilah, setuju pula dia. Ya kan? Sadiqul Amin, Sadiqul Amin katanya. Tapi Nabi SAW ingin mendamaikan karena sebelumnya sudah bersih tegang mau perang tuh. Supaya semua kebagian, maka Rasul mengatakan ambilkan kain, letakkan Hajar Aswad di tengah kain, masing-masing pegang kain itu sampai ke tempat Hajar Aswad diletakkan. Artinya kan leadership Nabi itu sudah ada gitu ya, sudah nampak gitu ya kan kepemimpinannya, walaupun belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, mampu mendamaikan semua orang dan tidak membeda-bedakan. Walaupun Bani Hashim kabilah dia lebih mulia, tetapi Nabi SAW tidak mau kemudian menanam benih-benih kebencian antar kabilah kan. Kalau bisa semua kabilah mau besar mau kecil juga ngangkat gitu ya. Makanya damai akhirnya. Subhanallah, itu sudah nampak oleh Nabi SAW, dari Nabi SAW ketika di masa mudanya. Apalagi setelah diangkat jadi Nabi, oh makin lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadilan Nabi SAW dengan cara tidak membeda-bedakan apakah kerabat ataukah tidak, apakah orang mulia ataukah orang
tidak mulia. Dan inilah kata para ulama qimatul adli namanya. Inilah keadilan yang sesungguhnya. Ketika seseorang tidak membeda-bedakan siapa di depannya. Tapi kalau sudah beda-bedakan di depannya, ini orang kita ini hukumannya agak ringan. Ini orang lain, itu hukumannya agak berat. Ini yang punya duit, hukumannya agak ringan. Ini yang orang kere, beratkan saja. Ya, begitu. Makanya dikisahkan, jadi ada seorang wanita dari kabilah Mahzumiyah. Dari kabilah Mahzumiyah itu mencuri. Wanita ini anak kepala sukunya pula. Mencuri, ketahuan. Dalam Islam pencuri potong tangan. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW ini, wanita Mahzumiyah ini. Setelah dilaporkan, otomatis hukuman harus tegak. Potong tangan. Ya. Karena dia anak pejabat, tentu satu kabilah ini gimana caranya melobi Nabi SAW supaya diringankan hukumannya. Janganlah dipotong tangan. Dia anak pembesar situ masalahnya. Akhirnya mereka mencari orang yang dekat dengan Nabi. Dapatlah siapa? Usama ibn Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Anak angkat Nabi. Usama bin Zaid itu anak angkat Nabi. Hadiah daripada Khadijah ketika meninggalnya anak-anak Nabi SAW yang laki-laki di masa bayi. Laki-laki, Rasul sedih kan karena anak laki-lakinya mati semua. Maka Khadijah orang yang berakal, biar Nabi tidak sedih, akhirnya dicarikan budak, kemudian dimerdekakan, diangkat jadi anak. Karena terkadang anak angkat itu kalau dari kecil kan nampak sayang bapaknya kan. Bahkan ada di pondok saya itu anak angkat, akhwat gitu kan. Itu bapak angkatnya lebih sayang sama dia dibanding anak-anaknya sendiri itu. Ya, karena anak-anaknya nakal semua. Dia pula anak angkatnya yang mau di pesantren yang baik pula akhlaknya. Lebih sayang sama anak angkatnya. Dari kecil masa dari bayi diambil gitu ya. Lah itulah yang dirasakan Nabi kepada Usama bin Zaid kan dari kecil. Ya. Usama ibn Zaid ini anak daripada anak angkatnya Affan. Anak dari anak angkatnya Rasul Zaid ibn Harithah. Ya. Otomatis jadi cucu angkat gitu ya Usama bin Zaid ini. Jadi akhirnya mereka datang ke cucu angkat Rasul namanya Usama bin Zaid dan mengatakan, ya Usama, kau kan cucu kecintaan Rasul. Ayahmu adalah anak angkat yang dicintai Rasul. Ngomonglah ngelobi sama Nabi itu, kurangilah hukumannya gitu maksudnya. Maunya kan gitu. Kayak kita kan kalau ada kasus di kepolisian kan ngelobi-lobi orang dalam kan. Wani piro katanya kan. Kan itu ya. Ya. Jadi akhirnya kemudian disampaikan oleh Usama kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu wanita pembesar dan saya diminta oleh kabilahnya untuk mengucapkan agar engkau meringankan hukumannya kepada siapa? Kepada wanita Mahzumiyah itu. Tapi Nabi SAW marah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usama, ya. Dia mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum innahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihi had. Usama dengar ya. Hancurnya orang dulu sebelum kita. Karena mereka apabila orang mulianya mencuri tidak ditegakkan hukuman. Tapi kalau orang yang rendah mencuri langsung ditegakkan hukuman. Bahasanya tumpul ke atas, tajam ke bawah kan itu ya. Maka Rasul bersumpah, wallahi ya Usama, lau Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya putriku Fatimah dia yang mencuri bukan wanita itu, tetap ku potong tangannya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kalau yang mencuri itu putriku tetap kupotong. Zaman sekarang kan tidak. Ini yang korupsi anak sultan, ya kan? Nggak bisa diproses. Kan itu ya. Tapi kalau yang nyolong orang desa, walaupun yang dicolong satu pohon ditebang di hutan, kena pasal 5 tahun dia. Kan itu ya. Ini kan terjadi yang seperti ini di negeri kita ini. Ya, padahal hancurnya sebuah negara apabila hukum itu hanya tajam ke bawah saja.
Sebagaimana perkataan Rasul, hancurnya umat dulu itu apabila orang yang mulia korupsi dibiarkan. Tapi kalau orang lemah yang mencuri, langsung ditegakkan hukum had. Kenapa saya bedakan korupsi dengan mencuri? Kalau mencuri sedikit. Kalau korupsi banyak kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bentuk keadilan Nabi SAW. Tetap dia pun tidak membeda-bedakan, mau anaknya sendiri, mau kerabatnya sendiri, mau siapapun. Dia akan menegakkan hukum seadil-adilnya, dan itulah qimatul adli, keadilan yang sesungguhnya ketika kita tidak membeda-bedakan siapa dia. Tapi ini susah ya, akan sulit sekali gitu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi SAW juga menegakkan keadilan di tengah-tengah para sahabatnya. Suatu ketika dikisahkan ada seorang laki-laki dari kaum muslimin mencuri, namanya tu'mah, satu karung gandum. Ini yang dicuri ini rumahnya orang Yahudi. Si tu'mah ini seorang muslim di zaman Rasul mencuri satu karung gandum. Akhirnya kemudian karena takut gitu kan, kemudian dia lari. Masalahnya ceceran gandumnya itu membekas. Jadi ketahuan kalau nyuri gandum kan. Masalahnya mungkin bolong itunya kan, karungnya itu. Jadi ceceran gandumnya itu nampak, disembunyikan sama dia. Disembunyikan pula di rumah seorang Yahudi lainnya. Mencuri dari orang Yahudi, disembunyikan di rumah orang Yahudi lainnya. Akhirnya kemudian orang yang kecurian ini melapor kepada Nabi SAW. Dia seorang Yahudi. Kenapa Yahudi ini melapor kepada Nabi? Karena tahu bahwa Nabi itu pasti berhukum dengan hukum yang adil kan itu. Kenapa tidak ke pemimpin mereka kan? Kan di Madinah waktu itu kan masing-masing kabilah punya pemimpin, tapi larinya kepada Nabi malah. Kan bisa saja melapor ke kepalanya gitu ya, karena kan namanya ada sebuah perjanjian piagam Madinah kan. Tapi tetap saja lapor kepada Nabi mereka itu, karena tahu Nabi itu lebih adil dibandingkan pemimpin mereka sendiri gitu maksudnya. Akhirnya kemudian setelah dilacak, ketahuan pula si Tu'mah dia yang menyuri itu. Maka Nabi SAW tetap memotong tangannya. Bukan karena ini orang Yahudi yang mencuri, enggak, tetap yang salah-salah tetap ditegakkan, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga dikisahkan tentang kisah Nu'man bin Bashir. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir ini ma'ruf sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya hadis yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas itu syubhat kan tuh. Itulah perawi hadisnya namanya Nu'man ibn Bashir. Dialah bayi Ansar pertama yang lahir pasca hijrah. Adapun dari kalangan muhajirin, bayi yang lahir pertama adalah Abdullah ibn Zubair. Ya. Jadi Nu'man ibn Bashir ini punya anak banyak, tapi dia tidak adil dengan anak-anaknya. Ya, Nu'man bin Bashir ini. Jadi dia hanya memberikan hadiah kepada satu anak yang dicintainya. Akhirnya kemudian istrinya marah, nggak boleh. Masa kamu berikan hadiah kepada anak yang lain? Nggak, harusnya kan adil kan itu. Jangan dibeda-bedakan anakmu. Kalau begitu kamu harus lapor dulu kepada Nabi. Boleh nggak yang seperti ini? Ya. Maka Nabi SAW langsung mengatakan kepada Nu'man ibn Bashir ini, i'dilu fi auladikum. Nggak boleh kamu seperti itu. Berbuat adilah dengan anak-anak kalian. Nggak boleh. Tetap dengan anak-anak kita sendiri harus berbuat adil. Bahkan kalau seandainya Allah takdirkan antum poligami, kok nggak amin sih? Amin lah. Mana anda doakan antum? Kok diem sih? Ya. Seandainya Allah takdirkan antum poligami, lihat bagaimana Nabi SAW dia berusaha keras untuk adil dengan istri-istrinya. Ya. Istrinya banyak, 11 Nabi itu. Tetapi dia berusaha untuk adil dari 11 istrinya. Dengan cara apa? Dia setiap pagi dan sore, dia akan keliling ke istri-istrinya untuk mengucapkan salam. Setiap hari.
Pagi keluar mamanya dia nih dari rumah Aisyah ini malamnya, paginya nanti besoknya ke rumah istrinya siapa, maka pagi itu mutar ke rumah istri, semua istrinya disalami, assalamualaikum kaifa haluk, assalamualaikum kaifa, terus ya. Dan Rasul tidak akan menyentuhnya kalau itu bukan gilirannya. Kemudian sore harinya gitu lagi, setelah dia sibuk dengan urusan umat, sore harinya nih mau ke rumah istri yang jatah dia, maka diucapkan salam lagi keliling istrinya, mendoakan kebaikan, dan tidak disentuh satupun kecuali memang gilirannya. Apa yang terjadi sekarang? Ya bojo muda ya lebih lama kan ya daripada bojo tua kan gitu ya. Ya biasanya kan gitu. Kadang-kadang bohong pula sama istri pertama padahal mau istri kedua kan itu ya. Kita susah padahal baru dua tuh. Yang satu aja bohong-bohongi, pada istri cuma satu, tapi suka dibohongi itu. Ya, mana bang? Nagoya, JPS-nya dijodoh nih. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi memang luar biasa kalian Rasul sampai ke masalah istri-istrinya pun seperti itu. Kita ini sudah satu istri nggak pernah didoakan lagi. Ya, nggak pernah antum kalau istrinya bangun assalamualaikum didoakan baik, nanti pas pulang kerja assalamualaikum doakan. Kayaknya susah kali kita mau ngomong padahal satu. Baik. Jadi ini bentuk keadilan Nabi SAW baik kepada keluarganya ataupun kepada para sahabatnya, bahkan juga kepada anak-anak. Baik. Kemudian Nabi SAW juga dikenal keadilan beliau itu walaupun kepada lawannya. Dan ini yang berat biasanya kan, berbuat adil kepada musuh itu agak berat. Karena biasanya kalau tidak suka pasti tidak akan adil. Kalau kita ya, kita kalau tidak suka dengan orang ya tidak suka. Ya. Tapi Allah mengatakan tadi ayat yang saya katakan di awal, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena tidak suka dengan sebuah kaum kau tidak berlaku adil. Ya, langit dan bumi saja wa rafa'al mizan, ada keadilannya. Maka adillah kata Rasul itu lebih dekat dengan takwa. Dijelaskan bahwa ada seorang Yahudi bermasalah dengan seorang sahabat gara-gara urusan lahan, urusan tanah, ya kan? Jadi orang Yahudi ini mengklaim tanah dia. Kemudian sahabat ini mengatakan tidak, ini tanah saya. Ya. Kemudian sahabat ini datang kepada Rasul dengan Yahudi ini. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasul, tanahku direbut orang Yahudi itu katanya. Kata Nabi SAW, ada bukti bahwa itu tanahmu? Ya, tidak ada wahai Rasul. Berarti kalau engkau tidak ada bukti, saya akan tanya Yahudi, betul itu tak tanahmu? Iya tanah saya. Kau berani bersumpah? Berani. Kata sahabat ini, Rasul itu Yahudi, dia suruh bersumpah dia maulah kan itu. Dia kan kafir, tidak peduli dengan sumpah dia. Ya. Kata Rasul, memang begitu aturannya. Yang menuduh datangkan bukti, yang dituduh cukup bersumpah, kan begitu ya. Dalam ilmu peradilan itu seperti itu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, kata Rasulullah. Bukti itu didatangkan oleh penuduh. Kalau yang dituduh cukup bersumpah saja. Pamannya gini nih. Ya. Pamannya seseorang mengambil antum nyuci mobil. Di mobilnya itu ada handphone. Tahu-tahu habis dicuci mobilnya hilang pula handphonenya. Kemana? Pasti tuduhan antum ke siapa? Ke yang nyuci kan. Nah. Kemudian antum ngomong, tadi handphone saya ada di mobil ini, kok tak ada? Ya. Kamu yang ngambil ya? Kata yang nyuci, ndak ada. Tetap dia mengatakan nggak ada. Ya. Berarti kita yang menuduh harus mendatangkan bukti kan, entah CCTV, entah apa kan. Lah kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada apa-apa, maka kita minta kepada yang cuci mobil itu, berani nggak kau bersumpah? Kalau dia mengatakan, kalau dia orang muslim, takut dia akan bersumpah. Kalau dia orang fasik ya biasa aja bersumpah kan. Tapi kalau dia mengambil tetapi dia berbohong, tidak mengambil dan berani bersumpah, maka kita tidak boleh menuntutnya dalam Islam. Kenapa?
Karena kita hargai sumpahnya, bukan orangnya. Makanya Nabi Isa, di riwayat Bukhari itu, Nabi Isa melihat ada orang mencuri, nampak dengan matanya. Orang itu ngambil barang. Kemudian sama Isa bin Maryam akhirnya dikejar, ditangkap. Kemudian kata Isa, asarakta, apakah kau mencuri? Dia mengatakan, tidak, wallahi aku tidak mencuri. Walladzi la ilaha illahu ana la asyrik, katanya. Demi zat yang tidak ada sembahan kecuali dia, saya tidak mencuri. Akhirnya Isa mengatakan, shadaqta wa kadzaba aini, katanya. Engkau yang benar, mataku yang dusta, katanya. Kata Isa benar ya. Dan jelas-jelas nampak dia nyuri kan. Tapi karena dia sudah bersumpah, orang kalau sudah bersumpah atas nama Allah, kita harus puas dengan sumpahnya, bukan dengan dustanya, dengan sumpahnya. Kita harus menerima. Ya sudah, kalau antum sudah bersumpah, ya sudahlah, berarti kamu nggak nyuri, gitu maksudnya. Seperti Isa mengatakan, berarti kamu yang benar, mataku yang salah, gitu maksudnya. Ya. Dan begitu dalam Islam juga sama seperti itu. Karena orang yang kemudian bersumpah, kemudian kita tidak puas dengan sumpahnya, maka kita tidak menghargai sumpahnya. Maksudnya, sumpah dia kepada Allah itu dalam bentuk pengagungan Allah. Kita agungkan Allah bukan karena dia. Walaupun dalam hal ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala membagi menjadi 4 kelompok gitu ya. Kalau ada orang bersumpah seperti itu kasusnya, kalau antum yakin dia itu jujur, gak mungkin dia mencuri, kemudian dia bersumpah, maka wajib antum terima sumpahnya. Ini satu. Yang kedua ada ghalabatud dhon. Ghalabatud dhon itu artinya 70% Anda mungkinlah mencuri. Walaupun 30% bisa saja, gitu maksudnya. Itu namanya ghalabatud dhon. Mungkin karena dilihat penampilannya, yang nyuci mobil itu pakai peci, pakai gamis, nggak mungkin lah dia ngambil. Umpamanya kan? Berarti kan 70% nggak mungkin, 30% mungkin, maka wajib diterima sumpahnya. Atau 50-50, 50% kayaknya nyuri, 50% kayaknya taklah, katanya. Wajib diterima sumpahnya. Ya. Tapi kalau yang keempat, antum yakin dia pendusta, mungkin karena banyak kasus yang nyuci di situ itu sering hilang. Jelas kan, banyak kasus kan. Bukan hanya handphone saja nyuci di situ, dompet apa semua banyak disilang. Berarti kan sudah yakin ini yang ngambil, karena setiap nyuci di situ ada aja yang hilang. Bukan mobil kita saja, mobil orang juga gitu kan. Berarti tidak bisa diambil sumpahnya. Bisa kita urus dia. Datangkan CCTV, datangkan apa kan, geledah apa semua kan. Ada juga yang membagi seperti itu. Ya, kembali kepada pembahasan. Jadi Nabi SAW sampai kepada lawannya juga dia melakukan keadilan. Sampai kepada orang Yahudi sekalipun Rasul akan berbuat adil. Sampai suatu ketika orang Yahudi ini pernah menghutangi uang kepada seorang sahabat namanya Jabir ibn Abdullah. Kemudian ditentukan tempo bayarnya. Rupanya setelah sampai tempo bayarnya, Jabir nggak bisa bayar. Bukan tak mau bayar, memang belum ada uang untuk dibayarkan. Beda dengan orang bisa bayar tetapi kemudian pura-pura tak ada uang kan. Itu masuk pada sabda Nabi SAW, matlul ghani dzulmun yuhillu irdahu wa uqubata. Kalau orang sanggup bayar, kata Rasul, kok enggak bayar, berarti dia zalim dan halal 2 perkara kepada dia. Pertama, halal kehormatannya untuk digibah. Yang kedua, halal badannya untuk dipenjarakan. Ya, kalau ada orang punya hutang, dia sanggup bayar tapi tak mau bayar, halal kehormatannya digibah. Boleh kita gibah dia. Ya, maksudnya dalam hal ini, jangan yang lainnya. Ya, gibahnya itu maksudnya kita kasih tahu. Ya, kamu jangan pinjamkan uang ke dia. Dia itu jahat tuh, enggak pernah. Itu namanya gibah juga kan? Boleh. Tapi dalam bab ini jangan melebar. Ya, jangan melebar kemana-mana. Ya, iya memang itu. Dia memang nggak bayar juga. Kemarin juga ada kisah lagi. Oh, rupanya dia begini, lah kok kemana-mana? Bukan. Gibahnya khusus di sini saja, gitu ya. Nah, jadi kasusnya saja digibahkan. Kalau urusan yang lain jangan diceritakan. Ya. Kemudian karena begini, kalau orang sudah nggak suka, biasanya yang lain diungkapkan, gitu ya. Halal baginya untuk dipenjarakan. Masalahnya kalau utang piutang negara kita ini bukan pidana. Perdata agak sulit kan itu. Habis duit aja kita di situ.
Ya. Intinya bahwa memang harus tegakkan hukum Islam kan itu, baru selesai semuanya. Ya. Taib. Akhirnya kemudian Rasul berusaha ngelobi orang Yahudi ini. Maksudnya ngasih tahu, Jabir lagi nggak ada duit, kasihlah tempo tambah kan itu. Dan dalam Islam kan seperti fa'asiratun ila fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang berhutang dengan uang kita dan dia belum sanggup bayar, kata Al-Quran, kasih tempo lagi kan gitu ya. Ya, karena yang untung kita sebenarnya yang ngutangi. Kenapa? Karena setiap satu hari antum dapat pahala sebesar uang yang antum hutangi sama dia. Kalau antum hutangi 1 juta, setiap hari antum seolah-olah sedekah 1 juta. Jadi kalau dia tak bayar setahun, seolah-olah setiap hari antum infak 1 juta selama setahun. Padahal kalau uang bener, nggak mungkin antum infak seperti itu. Antum punya uang nih 100 juta, tiap hari antum kasih 1 juta, kasih 1 juta, nggak ada. Kalau ada viral tuh, ya kan? Tapi dengan uang antum ada di dia 1 juta dan nggak dikembalikan selama setahun, sudah ditagih juga nggak mau, berarti seolah-olah tiap hari lah antum tuh infak tuh. Itu maksudnya. Ya. Jadi akhirnya Yahudi ini mengatakan tidak mau. Saya mau bayar cash sekarang. Ini sudah jatuh tempo katanya. Akhirnya Nabi SAW memanggil Jabir dan mengatakan, ya Jabir, Yahudi itu tak mau. Kamu bagaimanapun caranya cari uang, bayar utangmu katanya. Nggak ada lagi cerita. Ya. Tetap Rasul memenangkan Yahudi itu. Karena dia nggak mau dan sudah jatuh tempo dan benar dia. Dari situ menunjukkan bagaimana Nabi SAW memberikan keadilan hukum kepada musuhnya gitu, lawannya, dan itu luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan keadilan Nabi SAW ini dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Rasul itu pernah suatu ketika terjadi moneter. Jadi harga barang itu naik semua. Ya cabai, bawang pun naik semua. Karena kelangkaan bahan-bahan di pasar itu kelangkaan, sehingga akhirnya kemudian naik semua barangnya. Bumbu-bumbu dapur itu, gandum apa semua naik, sehingga sahabat nggak sanggup beli karena naik semua. Yang jual kerepotan mau cari barang, yang beli kerepotan mau beli karena mahal gitu ya. Terjadi moneter luar biasa. Akhirnya nggak tentu nih harga ini pada melambung-lambung. Ada yang mahal sekali, ada yang pokoknya sesuai kehendak pedagang aja ngasih harga itu. Jadi sahabat ini datang para sahabat kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, lau sa'arta, cobalah kau menentukan harga. Kau buat undang-undang. Ya, harga cabai sekian, harga bawang sekian, harga ini sekian, harga ini sekian. Buat undang-undang biar semua rata sama. Biar kami sanggup beli. Tapi Nabi SAW mengatakan, apa kata Rasul? Innallaha huwal khaliqul qabidul basitur razikul musa'ir wa inni la arju an alqallaha la yadlimani ahadun bi dzulmatin zalamtuha iyyahu fi dhammin wala malin. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah yang menciptakan, Allah yang mencabut nyawa, Allah yang membentangkan rizki, termasuk Allah juga yang memberikan harga. Tidak mungkinlah saya harus menentukan harga begini-begini. Ya. Kalau meminta agar turun harga bisa, tapi kalau menentukan harganya, nominal-nominalnya, kata Rasul, aku tidak bisa. Sama saja aku mendolimi para pedagang. Ya. Sehingga kata Nabi SAW, saya tidak hendak menentukan seperti itu karena takut kalau berjumpa dengan Allah ada kezaliman yang aku bawa kepada siapapun, entah urusan darah atau urusan harta, katanya. Ya. Jadi Nabi SAW tidak mengatur sampai kepada nominalnya gitu maksudnya. Karena Allah yang menentukan harga. Nanti kalaupun moneter ini sudah hilang, nanti akan turun lagi itu. Dan itu juga harus dipahami. Terkadang kadang-kadang kita ini orang awam, ketika pemerintah menaikkan harga kan sibuk tuh. Gitu ya. Padahal kita tidak tahu maslahatnya apa. Ya, maslahat pemerintah menaikkan, menurunkan, kita tidak tahu kan itu ya. Ya kita hanya bersududon dohirnya saja. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga luar biasa dalam hadis Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Nabi itu sedang sakit parah loh. Parah separah-parahnya. Bahkan hitungan hari setelahnya Rasul meninggal.
Karena ketika itu Rasul dalam kondisi sakit luar biasa kepalanya. Sampai Rasul mengatakan, aku sangat sakit kepalaku, katanya. Ketika ditanya oleh sahabat, apakah sakit kepalamu 2 kali lipat, wahai Rasul? Ya, sakit kepalaku 2 kali lipat dibandingkan sakit kepala kalian, katanya. Kemudian sahabat ini mengatakan, apa karena pahalamu berlipat menjadi 2 bagian dibandingkan kami? Ya, boleh jadi itu masalahnya. Jadi Rasul itu kadang pingsan, kadang dibanjur lagi, sadar lagi. Rupanya para sahabat itu bergaduh di luar itu kan, ramai karena khawatir Rasul sudah sakit parah, dikhawatirkan meninggal. Jadi sahabat itu bisinglah di Masjid Nabawi itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Rasulullah, ada apa itu bising-bising di masjid itu? Rasul lagi sakit. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ka'annahum yakhafuna 'alaika ya Rasul. Boleh jadi mereka khawatir dengan kamu ya Rasul. Oh kalau begitu panggil Fadl dan Ali radhiyallahu anhu. Papa aku, katanya. Gilunglah ya Rasul. Ya. Dipapa sama Fadl dan Ali menuju Masjid Nabawi, dinaikkan ke atas mimbar. Ya. Kemudian Nabi SAW salah satu pidatonya apa? Rasul mengatakan, man kuntu dharabtu dhahran fahada dhahri falyaqtas min. Siapa di antara kalian yang pernah kupunggul pundaknya, ini punggungku, pundakku, pukul sekarang. Wa man kuntu akhadtu malan fahada mali falyakhud minhu. Siapa yang hartanya pernah kuambil, ini hartaku, silahkan ambil sekarang. Wa man kuntu syatamtu iradan falyaqtas minni. Siapa yang dulu pernah kucaci kehormatannya, ini kehormatanku, caci sekarang. Lihat. Setingkat Nabi kan itu, dia tidak sombong. Sampai dia menawarkan dirinya, siapa yang pernah ku ambil hartanya, pernah ku pukul punggungnya, pernah ku caci maki kehormatannya, mumpung aku masih hidup, kata Rasulullah. Luar biasa, ya. Sampai ketika Rasul dalam perang Badar itu kan membariskan pasukan tuh. Kan itu perang perdana masalahnya kan. Rasul sedang mentaktik, bahasa kitanya sedang mengatur strategis perang nih. Otomatis kan harus berbaris lurus tuh. Rasul itu kan bawa tongkat kecil. Ya. Adalah sahabat itu yang agak maju ke depan, barisannya itu tidak lurus dengan saf, pasukan. Jadi Rasulullah mundur, nggak dengar pula sahabat ini, mundur, nggak dengar juga. Akhirnya Rasul terpaksalah kemudian mendorong dengan tongkatnya ke lambungnya, kesakitan. Auja'tani ya Rasul, engkau sudah menyakiti aku, katanya. Kan gitu. Maka setelah dibariskan dan Rasul sudah menyelesaikan taktiknya itu, strategis perangnya, maka Nabi SAW memanggil sahabat itu dan mengatakan, tadi saya menyakiti kamu dengan tongkat kecil ini. Ini tongkatnya, sekarang kau sakiti aku, katanya. Tapi sahabat ini mengatakan, tidak ya Rasul, afautu, kamu sudah maafkan kamu, katanya. Ada pemimpin kayak gitu, ya. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW ingin betul-betul menegakkan seadil-adilnya di tengah-tengah para sahabat. Bahkan suatu ketika juga ada seorang sahabat yang menginjak kaki Nabi. Bayangkan, kalau tadi kan Nabi yang mendorong dengan kayu, ini enggak, sahabat ini menginjak kaki Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, auja'tani, engkau sudah menyakiti aku, katanya. Sahabat ini jadi malamnya tak bisa tidur lah. Karena sudah injak kaki Nabi, ya. Tapi subhanallah, Nabi memanggil malam itu sahabat itu. Sahabat itu duk hatinya. Ada apa ini? Apa mau dihukum gara-gara injak kaki Nabi, gitu. Ketika kemudian sampai di tenda Rasul, kan itu kan persiapan perang. Kata Nabi SAW, aku sudah maafkan dirimu dan aku punya harta, ambil. Nah, enak kan? Udah nyakiti, dapat harta lagi. Gitu. Kalau kita dan nyakiti kita, mana ada gitu-gitu. Yang ada dendam 7 turunan, kan itu ya. Intinya bahwa begitulah memang menyambungkan antara keadilan dan rahimnya Nabi ataupun sayangnya Nabi kepada keadilan. Ya. Artinya ketegasan Rasul pun tetap dibarengi dengan kasih sayang. Tetap dia tegas, tapi di balik ketegasan itu juga ada kasih sayangnya di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga terjadi sebuah kasus di zaman Rasul, ini ceritakan Ummu Salamah. Ini kasusnya seperti yang tadi, yang pertama orang Muslim dengan Yahudi. Tapi ini yang berkasus ini 2 sahabat.
Satu dari Hadhrul Maut, yang satu dari kabilah Kindi. Jadi yang dari kabilah Kindi ini, dia merawat sebuah kebun. Ya, dia tanami pohon, apa, pisang, kalau zaman sekarang ya garaplah kebun itu. Tahu-tahu seorang laki-laki dari Hadrami ini mengklaim itu tanah bapakku. Ya, kenapa kau bercocok tanam di tanahku? Akhirnya kemudian keduanya sampai kepada Rasulullah dan mengatakan seorang laki-laki dari Hadhrul Maut ini, ya Rasulullah, dua-duanya sahabat Nabi. Ya. Kemudian mengatakan, ya Rasul, ini orang dari Kindi ini, dia mengambil tanahku katanya. Ini tanah milik bapakku katanya. Kata Rasul kepada yang dari Kindi, betul itu tanahnya si Hadrami itu katanya. Endaklah, saya sudah lama bercocok tanam di kebun ini dan tanah itu saya pegang. Mana mungkin ini tanah dia katanya. Kan itu ya. Akhirnya Rasul mengatakan kepada seorang sahabat dari Hadrami ini, alaka bayyinah, kamu punya bukti itu tanahmu, entah surat ke, entah saksi ke, entah apa itu tanah bapakmu. Aku bilang enggak ada, cuman itu tanah bapakku. Ya. Kemudian kata Rasul melirik kepada laki-laki dari Kindi, berani kau sumpah itu tanahmu? Kata yang dari Kindi, ya saya siap bersumpah. Maka kata rajul dari Hadhrul Maut, ya Rasulullah, itu orang fajir, dia suruh bersumpah apapun dia mau itu katanya. Tapi Rasul mengatakan kepada sahabat dari Hadhrul Maut, memang begitu aturannya. Sebelum pergi, Nabi SAW mengatakan, bagus kata-katanya. Apa kata Nabi SAW? Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atu min nari falyakhudha aw liyatrukha. Tapi ingat, untuk menenangkan nih laki-laki dari Hadhrul Maut karena tanahnya diserobot dan dia berani bersumpah itu juga tanahnya. Akhirnya kan, padahal kata orang ini, dia itu orang fasik, dia bersumpah apa saja mau tuh. Tapi Rasul mengatakan, siapapun yang kuputuskan, ya, dan rupanya aku tidak tahu hakikatnya dia mengambil harta orang, maka putusanku adalah bagian daripada adab neraka. Diambil neraka itu atau ditinggalkannya. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Ya kan? Rasul kan tidak tahu yang gaib. Rasul itu hanya memutuskan secara zahir saja. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa terkadang seseorang itu ketika di pengadilan itu alhan ba'duhum li ba'din. Ya. Ada orang yang lebih pandai ngomong dibandingkan yang lainnya. Sehingga yang pandai ngomong ini terkadang dia yang salah jadi benar, yang tak pandai ngomong pula yang benar jadi salah. Ya, kata Nabi. Tapi kata Nabi SAW, kalau aku putuskan secara zahir kalian dan rupanya menyelisih zahir yang aku hukum, berarti kalian memilih jalan ke neraka, kata Rasul. Dari sini Nabi mengatakan bahwa Rasul hanya berhukum dengan hukum zahir saja. Rasul itu tidak pernah berhukum dengan hukum hati, karena Rasul tidak tahu hati orang. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa al-qudhatu salasatun, hakim itu ada 3. Yang 2 di neraka, yang 1 di sorga, kata Rasul. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di sorga. Kemudian Rasul mengatakan, adapun yang pertama, seorang hakim yang tahu kebenaran. Kemudian dia memutuskan dengan kebenaran, maka hakim ini di sorga. Yang kedua, hakim tahu kebenaran, tapi dia memutuskan dengan kebatilan, maka hakim ini di neraka. Kemudian yang ketiga, hakim ini jahil dari kebenaran, dan dia memutuskan dengan kejahilannya, maka hakim ini di neraka. Ya. Nabi SAW sampai membagi-bagi hakim. Ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan 3 hakim ini, pasti 3-3-nya ada. Nggak mungkin Rasul itu ngomong asal omongan saja kan? Pasti ketika Rasul mengatakan hakim itu ada 3, pasti akan ada hakim yang bentuk-bentuk 3 ini. Yang 1 tahu kebenaran, berusaha memutuskan kebenaran. Yang 1 tahu kebenaran, memutuskan dengan kebatilan. Yang 1 jahil dengan kebenaran, dia putuskan pula dengan kejahilan. Dan antum akan dapati hakim-hakim itu. 3-3-nya hakim antum akan dapat itu. Kalau antum berusaha dengan pengadilan itu. Ya. Ada hakim yang baik, tak mau disogok, ada hakim yang jahat, sikit-sikit disogok, kan itu ya.
Bahkan ada yang kerjasama antara hakim dengan pesakitannya gitu. Itu sudah disinetronkan di belakang tuh, ya kan? Dia memang Rasul mengatakan seperti itu, artinya ada orangnya, tidak mungkin nggak ada orangnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Idza taqadha ilaika rajulani fala taqdilil awwali hatta tasma' kalamal akhar wa sawfa tadri kaifa taqdi." Kata Rasul kepada Ali, "Ya Ali, kalau engkau memutuskan perkara dua orang, jangan mendengar dari satu pihak. Kau tidak akan bisa memutuskan. Dengar dua-duanya, baru engkau bisa memutuskan." Makanya ketika Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, ya, disebutkan dalam Al-Quran itu, "Hal ataka naba'ul khasmi ittasawarul mihrab." Dan apakah telah sampai kepada berita orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Daud itu, dia membagi harinya menjadi 3. Jadi satu hari khusus untuk memberikan putusan kepada rakyatnya. Dia akan duduk di singgasana, siapa yang ada masalah datang, nanti saya putuskan. Ya. Nanti hari kedua khusus untuk jalan-jalan, menengok-nengok rakyatnya. Macam mana kondisinya, susah ke senang ke, ada kerjaan tidak ada kerjaan, ditengokin. Hari ketiga tidak boleh diganggu. Dia akan masuk ke kamarnya dan dia tidak akan pernah keluar dari kamarnya untuk membaca Zabur. Itu Daud membagi harinya menjadi 3. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan ikhtibar. Ikhtibar itu ujian kepada Daud. Jangan seperti itu maksudnya. Kalau sudah urusan rakyat, walaupun hari itu hari untuk ibadah dia, kalau memang mendesak ya harus tetap diputuskan kan. Tapi Daud tidak mau. Ini hari ibadah, jangan ada yang datang. Gitu maksudnya. Akhirnya Allah hendak menegur Daud. Jangan seperti itu. Kalau kebutuhan rakyat ya tetaplah dilayankan itu, walaupun waktu ibadahmu gitu. Makanya diutuslah 2 malaikat menjelma manusia, manjat dinding. Dinding itu tinggi, mustahil orang manjat. Namanya dinding kerajaan, siapa yang bisa manjat? Makanya Daud terperanjat, dari mana kau datang kan gitu ya? Ya. Sehingga kemudian Allah katakan, "Iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum." Ini 2 orang ini tiba-tiba masuk ke ruangan Nabi Daud, entah dari mana jalannya. Makanya kemudian Nabi Daud ketakutan. Ya. Tapi 2 orang ini mengatakan, "La takhaf, jangan takut wahai Nabi Allah Daud, khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat." Jangan takut wahai Daud, kami berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lainnya, maka berilah putusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kasusnya? Kasusnya gini. "Inna hadza akhi," katanya, "lahu tis'atun wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahid." Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina. Aku pula cuma 1. Ya. Kemudian faqala aqfilniha wa azzi fil khitab. Lalu dia berkata, "Serahkan kambingmu kepadaku," katanya. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Coba lihat Nabi Daud. Dia punya 99 kambing. Saya punya 1. Di akunya pula punya aku katanya. Sudah 1 di aku dia pula katanya. Dan orang ini lebih cakap ngomongnya sehingga aku kalah lah katanya. Makanya aku datang kepadamu. Salahnya Nabi Daud, dia tidak menanya orang yang punya 99 kambing. Dia hanya mendapatkan informasi dari yang punya 1 kambing ini. Akhirnya dia putuskan dengan 1 telinga, tidak diputuskan dengan 2 telinga. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tegur dia. Nggak boleh berhukum seperti itu. Ya. Makanya ketika tahu Nabi Daud salah, apa yang terjadi? Maka Nabi Daud pun setelah itu dihabiskan ibadahnya untuk Allah. Dia sujud hari-hari, baca kitab Zabur terus gara-gara kesalahannya tuh. Ya. Dia pun terus membaca kitab Zabur.
Artinya dari sini bahwa seorang hakim itu, kata Rasul, jangan mendengar satu telinga, tapi dengar telinga yang lain. Contoh sederhana lah, kalau seandainya antum dicurhati gitu ya oleh tetangga atau apa, entah istrinya curhat sama antum, atau suaminya curhat sama antum, urusan rumah tangga gitu kan, kita tidak bisa memutuskan. Pamannya istrinya datang ke antum, tolonglah saya, gimana ya, saya sering dipukuli suami saya begini. Tentu kalau kita dengar gitu kan nggak suka kan. Tapi kan nggak boleh langsung dibenarkan kan. Nggak boleh langsung dibenarkan. Walaupun ada umpamanya nampak pipinya ini bengkak-bengkak gitu, bisa aja jatuh. Ya. Bisa aja kena obat apa gitu ya, disuntik itu kan. Atau bengkak-bengkak semua. Kan nggak tahu kita kan. Ya, kan ada tuh yang kayak gitu tuh disuntik bengkak-bengkak tuh. Kan itu ya. Kita tidak tahu sampai kemudian kita datangkan suaminya, dengar dua-duanya, baru kita tahu perkaranya tuh. Ya. Karena begini, seorang hakim ini terkadang diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan firasat itu adalah hibah yang mulia yang merupakan kenikmatan seorang hakim. Jadi seorang hakim karena sering memutuskan orang, akhirnya diberikan firasat. Sama dengan polisi, itu kan diberikan firasat tuh, nampak nih yang naik motor tabak wasim nih. Kok tahu Pak polisi, tahu lah gerak-geriknya. Kan dikasih firasat kan, karena hari-hari di jalan dia tahu kan. Hakim juga sama tuh. Sama dengan saya ini ustadz nih, ya. Nengok dandanan antum aja dan tahu. Ini jamaah ini kan. Kok tahu ustadz, tahu lah. Hari-hari masalahnya di situ kan. Sehingga kita tahu firasat. Hakim itu punya firasat dia. Dan firasat itu adalah hibah dari Allah. Itu nikmat seorang hakim. Terkadang hakim ini ketika dia tidak ada bukti untuk memutuskan sebuah perkara, maka yang dipakai firasatnya. Contoh, di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada dua wanita, dua-duanya punya bayi, kemudian dua-duanya main pula ke danau. Nampaklah air danau itu cantik, diletakkanlah dua bayi ini, mandi pula dua ibu ini, kakak beradik ini. Datang serigala, kemudian dicuri satu bayinya, dibawa ke hutan dimakan. Ya. Jadi pas wanita ini habis mandi, hilang satu bayinya, akhirnya diambil oleh kakaknya. Kata adanya, ini bayi saya. Kata kakaknya, ini bayi saya. Masing-masing rebutan bayi. Datang ke Nabi Daud dan mengatakan, ya Nabi Allah, ini bayi siapa sebenarnya? Maka Daud ketika itu karena melihat bayi itu ada di tangan kakaknya, dia hanya melihat dohir itu saja. Itu punyamu, buktinya barangnya ada di kamu, kan begitu? Ya. Tapi datang Nabi Sulaiman, tidak begitu caranya. Kata Nabi Sulaiman, wahai abi, wahai bapakku, boleh nggak aku ikut berhukum di sini? Gitu. Maka bapaknya senanglah, silakan wahai Sulaiman. Kalau engkau ingin memutuskan yang lain, katanya. Kata Nabi Sulaiman, gini saja. Penjaga ambil pisau, katanya. Jadi bingunglah nih dua wanita ini. Apa maksudnya Nabi Sulaiman ambil pisau? Sini bayinya. Ada apa tuh dengan bayinya? Saya akan potong jadi dua, katanya. Karena kalian ngaku ini bayinya. Kok tak ada bukti juga? Ya. Ini juga ngaku bayinya. Kok tak ada bukti juga? Sama-sama tak ada bukti, kita potong aja jadi dua, katanya kan. Dari pusar ke bawah, ambillah kau, katanya kan. Dari pusar ke atas, ambillah kau gitu. Gimana ini? Kata kakaknya, kalau memang itu putusan mau Sulaiman, terserah, katanya. Kata adiknya, oh jangan. Nggak apa-apa, itu bayi kakakku, katanya. Sulaiman firasat nih. Berarti ini bayi adiknya. Kenapa? Karena kakaknya tidak punya rahmat. Masa disirahkan kan gitu. Kalau adiknya jangan. Berarti kan yang sayang sama bayi siapa? Adiknya kan. Kata Sulaiman, ini bukan bayi kakaknya, ini bayi adiknya. Terkadang dengan firasat dia berhukum tuh kan. Firasat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hakim kalau sering mutus, dia ada tuh firasat-firasat mana salah mana benar itu. Karena kalau orang memungkinkan sebuah perkara, pasti punya firasat di situ dia. Jadi itulah makanya Nabi SAW pun terkadang seperti itu. Ya, karena bagaimanapun firasat itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi suatu ketika atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa imra'atin minal yahudi qad zanaya. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu an,
anhuma, Rasul didatangkan ada laki-laki dan perempuan, dua-duanya Yahudi, dua-duanya berzina. Ini Yahudi ini dua-duanya berzina. Datang kepada Nabi minta hukuman. Kenapa mereka datang kepada Nabi? Coba menunjukkan bahwa sekali lagi mereka tidak yakin dengan pemimpin Yahudi. Mereka yakin dengan Nabi gitu. Kok datang ke Nabi gitu ya? Untuk minta dihukum. Menunjukkan mereka tahu Nabi itu adil. Ya. Jadi akhirnya kemudian faqala lil yahud, maka Rasul berkata kepada orang Yahudi, "Ma tasna'una bihima?" Apa yang dilakukan keduanya? Maksudnya apa hukuman yang layak menurut Taurat kalian kalau ada dua orang berzina ini? Maka pendetanya Yahudi mengatakan, kami nusakhimu wujuhahuma wa nukhzihima. Ya, paling kami hinakan dia, kami rendahkan dia biar kami malu, katanya. Maka Nabi SAW sebaiknya dirajam. Ya. Itu hukum Islam. Dan saya yakin hukuman itu ada pada kitab kalian. Karena Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Akhirnya datanglah pendeta membaca Taurat. Ketika sampai ke ayat rajam, ditutupi sama jempolnya. Jadi dia baca ayat rajam, nggak dibaca tuh, dilewati, ditutupi sama jempolnya. Kebetulan di situ hadirlah Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini tokoh Yahudi, masuk Islam. Kata Abdullah ibn Salam, irfa yadak, angkat jempol. Angkat jempolmu. Rupanya ada ayat rajam kan? Oh, kacau ini pendeta Yahudi ini. Kata Rasul, rajam keduanya. Itu sesuai hukum Taurat, katanya. Ya kan? Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga pernah terjadi juga di di zaman Nabi SAW yang berzina juga kan. Tapi masalahnya Rasul SAW tetap mendahulukan rahmat. Walaupun Rasul adil, tetapi Rasul tetap mendahulukan kasih sayang. Ada seorang laki-laki, seorang laki-laki dari Ma'iz, namanya Ma'iz, seorang laki-laki sahabat. Ma'iz ini berzina. Dia budak. Berzina dengan seorang budak perempuan. Ketahuan sama majikannya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Ini budaknya yang berzina itu dilaporkan kepada Nabi. Maka otomatis kalau hukum sudah sampai di tangan Nabi, kalau sekarang ini ibaratnya kalau sudah sampai di pengadilan, tidak bisa dibatalkan. Hukum itu kalau sudah sampai di pengadilan tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau belum sampai di pengadilan masih bisa di lobi-lobi, masih bisa dibatalkan. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan kepada tuannya Ma'iz ini, ala satartahu, kata Rasul. Kenapa kau tidak tutup aibnya biar dia bertobat? Kenapa kau laporkan sehingga sampai kepadaku? Kalau sudah sampai kepadaku, tegak hukum. Kan itu. Dan ini persis seperti ada wanita Ghamidiyah yang berzina, hamil, kemudian datang kepada Rasul dan mengatakan, zana itu ya Rasul fatahirni. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Kata Rasul, kau nyanyi meluk-meluk saja, kau cium-cium saja, kau nggak berzina, pulang. Ya. Maksud Rasul itu diberikan kesempatan, jangan ngaku. Ya. Sebab ngaku itu sekuat-kuat dalil. Orang ngaku tidak perlu saksi. Saksi itu diperlukan kalau nggak ngaku. Ya, kalau sudah ngaku, apa gunanya saksi? Itu paling kuat tuh. Udah ngaku apa gunanya? Nggak ada perlu saksi lagi, udah ada ngaku kan? Soalnya Rasul mengatakan, kalau engkau tadi ngomong jangan ngomong begitu, udah pulang. Maksudnya sudahlah pulang, bertobat di rumah. Sebab kalau sudah sampai di hadapan Rasul ke pengadilan, nggak bisa dibatalkan. Tapi walaupun demikian Nabi SAW tetap meminta untuk bertobat kan, bertobat dulu. Tapi karena wanita ini ingin dirajam, tetap saja wanita ini kekeh dan mengatakan, ya Rasul, zana itu fatohin, enggak, saya sudah berzina, bersihkan aku. Tapi Rasul memberikan kesempatan, gini saja, dalam perutmu itu ada bayi, lahirkan dulu. Maksud Rasul itu jangan balik gitu ya, habis melahirkan sudahlah tinggal di rumah bertobat. Datang lagi. Ini bayinya sudah lahir, datang dia, gendong pula bayinya. Ini sudah 9 bulan kan, itu sudah lama kan. Rasul masih kenal aku katanya. Aku dulu wanita pezina. Zana itu fatahirni. Mana janjimu? Bersihkan aku katanya. Kata Rasul, tidak bisa. Bayimu harus disusui. Dan disusui 2 tahun.
Pulanglah, susui 2 tahun dulu. Maksud Rasul itu jangan balik gitu maksudnya. Sudahlah 2 tahun susui, nggak usah balik lagi. Subhanallah, habis 2 tahun balik pula dia. Ya, Rasul bayiku sudah 2 tahun nih. Kapan aku dirajam? Coba bayangkan, nawar pula dia minta dirajam. Tapi karena melihat kesungguhan, kejujuran, keikhlasan wanita itu, kata Rasul, baik, saya akan tegakkan had. Akhirnya dirajam wanita itu. Sahabat saking bencinya dengan wanita itu, Khalid bin Walid dalam riwayat itu, melempar dengan semangatnya sambil mencaci wanita itu sampai darahnya muncrat. Ya. Ketika Rasul melihat Khalid mencaci wanita itu, Rasul mengatakan, la tasubbuha ya Walid. Jangan kau caci maki dia. Ya. Sebab tobatnya kalau dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah itu sudah cukup bagi mereka. Kenapa? Karena keikhlasan. Inilah kisah seorang pezina yang masuk surga ini. Karena keikhlasannya. Ingin menebus dirinya dengan cara dirajam. Karena nggak semua orang yang berani datang ke pengadilan hukum aku kan itu. Yang ada sembunyi-sembunyi kita. Kan itu ya. Tetapi bagaimanapun Nabi tetap memberikan pilihan supaya bertobat. Jangan sampai perkaranya di pengadilan. Sebab di zaman Rasul ada orang yang nyuri imamah, nyuri serban, dilaporkan kepada Nabi. Akhirnya kemudian yang melaporkan sayang pula dia, nyesel kenapa sampai dilaporkan kepada Nabi. Coba nggak melaporkan Nabi, nggak akan dipotong tangannya. Karena sudah sampai kepada Nabi, dipotong lah tangannya. Kan itu ya. Jadi itulah hukuman kan itu ya dalam Islam tuh seperti itu. Ya. Makanya kenapa kita ini masih beruntung ya masih banyak bersyukurlah kita tidak ditegakkan hukum hudud gitu kan. Jadi kalau kita bermaksiat itu masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Ya, coba antum di negara Islam yang betul-betul dekat hukum Islam, mungkin orang itu tidak punya tangan semua tuh yang korupsi itu. Ya, yang korupsi hilang tangannya itu. Boleh jadi kaki-kakinya hilang. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Tapi kan itulah sebenarnya kalau hukum dikembalikan kepada hukum Islam itu semua kriminal itu akan hilang. Karena kan efek jerahnya nampak gitu ya. Potong tangan, jeraknya kan. Kalau hanya di penjara setahun 2 tahun, keluar dari penjara lebih maling lagi dia. Karena belajar sama pakar maling di penjara. Keluar lebih pakar lagi. Ya. Iyalah seperti itu kurang lebih, ya kan? Taib. Intinya ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara kepemimpinan Nabi SAW dalam sebuah hukum. Dan para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling taat dengan hukum yang setiap Rasul sampaikan. Tidak ada bantahan dari para sahabat. Kalau suruh ini, suruh itu. Itulah para sahabat. Contoh nih, ada seorang wanita namanya Barirah, punya suami namanya Mughith. Dua-duanya budak. Barirah ini ingin memerdekakan dirinya. Dia minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ingin lepas dari tuannya. Akhirnya Aisyah pun mau membantunya. Dikasihlah uang, datang kepada tuanmu, merdekakan dirimu. Akhirnya dia datang kepada tuannya, wahai tuan, saya ingin merdeka. Nih tebusannya. Akhirnya Barirah ini merdeka. Masalahnya suaminya budak, tidak bisa merdekakan dirinya. Dan setelah dia jadi merdeka, dia tak mau pula sama suaminya si Mughith ini. Sementara si Mughith ini cinta dengan Barirah itu cinta mati. Jadi kemana Barirah pergi, diikuti dari belakang itu. Sambil nangis, baliklah wahai istriku, baliklah wahai istriku. Nggak dipandang sama Barirah. Aku udah merdeka, kok budak katanya. Kan itu ya. Akhirnya Mughith ini melapor kepada Rasul, dipanggil Barirah dan mengatakan, ya Barirah, tidakkah kembali kepada Mughith? Kembalilah kepada Mughith, jangan gitu. Lihat suamimu sampai nangis-nangis nih. Ya. Kata Barirah, ya Rasul, apakah ini saran ataukah perintah? Itu loh. Apakah ini saran ataukah perintah? Maknanya apa? Kalau ini perintah, saya siap kembali, gitu maksudnya. Kalau ini saran saja, nampaknya saya sudah tak cinta dengan Mughith. Kata Rasul kepada Abbas ini, ngomong Rasul tuh, ya Abbas, ala ta'jab li hubbil Mughith li Barirah wa li bughdil Barirah lil Mughith. Tidakkah kau heran?
cintanya Mughis kepada Bariroh dan bencinya Bariroh kepada Mughis. Sampai seperti itu. Tapi syahidnya di sini apa? Syahidnya adalah perkataan Bariroh. Apakah ini perintah atau saran? Kalau ini perintah, saya lakukan. Begitu sahabat. Ya. Sama juga dengan seorang laki-laki namanya Julaibib. Di zaman Rasul ada anak muda namanya Julaibib. Julaibib ini tampang pun tak dapat, nasab pun bukan nasab hebat, ya, harta pun tidak punya, bahkan tak punya rumah. Julaibib ini orang miskin, saking miskinnya sahabat gak kenal. Jadi suatu ketika Rasul sedang bermajlis ini, lewatlah Julaibib di depan dia. Kemudian kata Rasul, ya Julaibib, ala tatajawaz. Julaibib, kenapa kau tak nikah, katanya. Lihat jawaban Julaibib. Julaibib tidak menjawab Rasul, aku tak punya uang, tak punya mahar, tak punya rumah. Bukan itu yang dikatakan Julaibib. Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, wanita mana yang mau dengan Julaibib, katanya. Jawabannya itu, ya. Bukan jawabannya aku nggak punya uang, makanya aku nggak nikah, nggak gitu, ya. Wanita mana yang mau sama aku, katanya. Karena dia tidak punya tampang, ganteng tidak, kaya tidak, nasab tak punya, rumah tak punya, gitu ya. Dia sembarangan tidurnya. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi, besok lewat lagi. Julaibib, kapan kawin? Ya. Kata Julaibib, ya Rasul, sudah aku katakan wanita mana yang suka dengan saya, katanya. Ketiga kali lewat lagi, marah dia. Sudahkah aku katakan, wahai Rasul, wanita mana yang suka dengan aku, katanya. Masih juga ditanya, katanya. Akhirnya Rasul mengatakan gini, Julaibib, kau pergi ke salah satu rumah dari rumah-rumah Ansor, ya, gang sekian, nomor sekian, RT sekian, RW sekian, lurah sekian, gitu. Bilang saya utusan Rasul. Kau datang ke rumah itu, ketuk rumah itu, katakan kepada dia, inni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawiz ibnataka ilayya. Katakan kepadanya, saya adalah delegasi Rasul, tolong nikahkan putrimu dengan saya. Bahasanya. Jadi Rasul ngomong begitu, kau datang ke rumah itu, aku yang suruh, ya. Bilang aku utusan Nabi, dan kata Nabi, nikahkan putrimu dengan saya. Ngomong gitu saja. Datang juga, dicari rumah itu, ketemu tuh, diketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, man, siapa? Julaibib. Ngapain kau bib di sini? Kan gitu ya. Tiba-tiba ketemu nih sama ayahnya wanita itu, kata Julaibib, inni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawiz ibnataka ilayya. Saya utusan yang diutus Rasul, kata Rasul, nikahkan putrimu dengan saya. Apa tengah terperanjat lah bapaknya tuh? Ya. Coba. Kata Julaibib. Ya. Bener aja ini kan. Itu Julaibib pula. Karena orang tahu siapa Julaibib, ya. Tapi karena dia menyebut-nyebut nama Rasul, akhirnya kata bapaknya, tunggu dulu, saya harus ngobrol dengan ibunya, ya. Akhirnya bapaknya ini ngomong sama ibunya, makin terperanjatlah ibunya. Julaibib, katanya, kenapa Rasul tidak suruh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kenapa Julaibib pula yang datang, katanya. Subhanallah, ya. Masalahnya apa? Anak wanitanya berada di kamar tuh, mendengar. Marah anak perempuannya. Langsung keluar, dimakinya bapaknya. Dan mengatakan, atarudani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian hendak menolak utusan yang diutus Rasul? Nikahkan aku dengan dia, katanya. Ini yang mantap. Ya. Putrinya yang mantap, bukan orang tuanya. Ya. Ya, karena putrinya tahu ini adalah perintah Nabi, itu yang dipegang, bukan lihat orangnya. Ini perintah Nabi, setiap perintah pasti ada kebaikan, sebagaimana setiap larangan pasti ada keburukan. Menikahlah Julaibib dengan wanita itu karena perintah Nabi. Di malam yang harusnya dia melakukan senang-senanglah, karena dikisahkan dalam riwayat itu, wanita itu ajmalu fatatil ansor, secantik-cantiknya orang Ansor, wanita itu. Kenapa Rasul sampai menyuruh, coba? Supaya Rasul ini ingin, ya bahasa kitanya pemerataan lah. Apa ya? Pemerataan itu ya. Memperbaiki keturunan tuh gimana lah bahasa kitanya ya.
Ya seperti itulah kan gitu. Jadi akhirnya kemudian di hari malamnya harus bersenang-senang. Tiba-tiba ada teriakan dari luar rumah. Ya khairallahir kamu. Ini kan teriakan jihad namanya. Ya. Wahai kuda-kuda Allah, keluar, siap-siap kita tempur. Julaibib bingung lah. Ini mau tempur sama siapa nih? Di depannya istrinya, di sana pula musuh. Dan itu. Dia ngomong baik-baik sama istrinya. Demi Allah, panggilanmu tidak lebih besar dari panggilan Nabi. Ditinggalkan istrinya. Belum pun bahasa kitanya syahrul asal, bulan madu, tak ada madu-madu. Langsung keluar. Malam pertama langsung keluar jihad. Ketika betul-betul terjadi jihad, rupanya Julaibib mati syahid. Enggak menikmati istrinya malam itu, dia pula mati syahid. Jadi setelah peperangan Rasul nyari mau dipisahkan mana korban, mana yang masih selamat, dikumpulkan sama sahabat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sudah sempurna semua pasukan, baik yang mati atau yang hidup? Kata sahabat yang lain, sudah wahai Rasul. Kemudian mulai diperhatikan satu-satu. Kata Rasul, tidak, kurang satu katanya. Sahabat gak kenal, kurang satu ini siapa maksudnya? Kata Rasul, aina Julaibib? Kata sahabat, apa maksudnya Julaibib? Aina Julaibib? Di mana Julaibib? Cari dia katanya. Dicari, rupanya Julaibib terkapar, meninggal, dan di sekitarnya 7 orang musyrik. Dia bisa membunuh 7 orang musyrik, akhirnya dia dibunuh dan dia pun mati syahid. Melihat keberhasilan Julaibib, Rasul pun sedih. Kemudian dia duduk, diletakkan kepalanya di paha Rasul dan mengatakan, inna Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib bagian daripada aku dan aku bagian daripada dirinya. Itulah kisah Julaibib. Syahidnya di sini adalah wanita tadi. Bagaimana wanita tadi? Anak daripada 2 orang yang menolak utusan Rasul, justru dia mengatakan apa? Apakah kalian hendak menolak utusan Rasul? Nah, itulah syahidnya. Begitu sahabat Nabi, sahabiah Nabi. Kalau sudah putusan Rasul, sami'na wa ata'na gitu ya. Ya, harusnya seperti itu kita dalam berhukum, dan banyak kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Atau satu lagi lah saya kisahkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah sudah memutuskan sebuah perkara untuk ada kebimbangan dalam hatinya. Jadi Rasul itu punya budak namanya Zaid ibn Harithah. Namanya budak kulit hitam, ya kan? Dan dulunya mantan budak, tapi kan dimerdekakan menjadi anak Nabi, anak angkat Nabi. Jadi karena sudah besar, mau dijodohkan. Berangkatlah Rasul ke rumahnya Zainab bintu Jahsin. Oh senang, dikiranya yang melamar Nabi, keluarganya itu kan. Dia mau menghitbah Zainab. Oh senang luar biasa. Anak saya mau menikah dengan Nabi. Gitu kan. Karena Nabi yang datang masalahnya. Nah, boleh jadi Nabi suka dengan Zainab. Ya. Rupanya Rasul mengungkapkan ungkapannya bahwa kedatangannya bukan melamar untuk dirinya, tetapi untuk Zaid, anak angkatnya. Wah, terperanjat semua satu rumah tuh. Tadinya sudah senang, langsung sedih semua kan gitu ya. Ya, karena Zaid muda, mantan budak kan itu. Dan juga tidak ganteng. Ya. Akhirnya kemudian turun ayat. Ya. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan untuk ada kebimbangan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Turun ayat ini kemudian akhirnya menikahlah Zainab dengan Zaid. Lihat bagaimana taatnya keluarga Ansor. Awalnya menolak, tapi setelah turun ayat menerima. Itulah hebatnya para sahabat. Tapi keluarganya tidak harmonis. Zaid dengan Zainab, karena beda kasta bahasa kitanya ya. Yang satu budak, yang satu orang mulia pula. Makanya kenapa sebagian para ulama itu dalam memilih pasangan itu harus mukafi. Kalau bisa itu mukafi. Mukafi itu ya sejajarlah. Janganlah lulusan TK pula mau ngambil yang S1 gitu kan. Nanti dibodoh-bodohi lah kan gitu maksudnya. Sekolah tidak, istrinya pula S1. Apa nggak dibodohi sama istrinya? Ya kalau bisa ya SMA dengan S1 lah, mungkin masih dekat kan itu ya. Atau satunya miskin banget gitu, satunya kaya banget ya kan, masalah nantinya. Ya, kalau bisa yang imbang-imbang aja.
Ya, karena ini kehidupan Zainab dengan Zaid ini bermasalah. Tapi semua ada hikmahnya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, karena satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Quran itu hanya Zaid. Falamma watara Zaidan. Tidak ada satu sahabat yang disebut namanya dalam Quran kecuali Zaid. Ya, dalam surah Al-Ahzab tuh, ya. Jadi turun ayat Rasul memerintahkan Zaid untuk menceraikan Zainab. Akhirnya diceraikan. Setelah diceraikan, selang beberapa waktu turun ayat Rasul untuk menikahi mantan istri anak angkatnya Zainab. Kan itu ceritanya. Kenapa? Nabi SAW diperintahkan Allah supaya Zaid menceraikan Zainab. Selepas itu Allah perintahkan Rasul untuk menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya. Rasul ingin membuat syariat dari Allah bahwa anak angkat itu hukumnya berbeda dengan anak kandung. Ya. Kalau mantan istri anak kandung haram, itu namanya mahram mu'abbad kalau udah dicerai. Kita punya anak kandung, menikah, udah digauli, dicerai. Kita bapak tidak boleh nikah dengan mantan istri anak kandung kalau sudah digauli. Tapi kalau bekas anak angkat boleh. Kenapa? Karena angkat nggak ada hubungan mahram dengan kita. Ini namanya orang lain, ya kan? Nah, jadilah hukum akhirnya kemudian untuk membatalkan bahwa anak angkat berbeda dengan anak kandung, maka Rasul menikahi Zainab. Makanya Zainab bangga dia dengan istri-istri Nabi yang lain. Kalian dinikahi wali-wali kalian, aku yang nikahkan Allah, katanya. Saking bangganya Zainab tuh kan. Ya, syahidnya di sini tadi keluarga Zainab ketika turun ayat bahwa ini perintah Allah dan Rasulnya, mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, itulah kalau dengan hukum Allah dan Rasulnya kita pun harus sama mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Sebelum saya tutup, silakan kita buat tanya jawab. Baik, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, waalaikumsalam. Siap. Tadi yang pertama dari Nabi Muhammad kan tanya tadi dia menanti ke sahabat atau mana yang pertama misalnya ada utang dia akan segera bayar. Yang kedua pernah dipukul oleh Nabi misalnya, dia pun nanti dia segera balas ke Nabi. Nah, kalau kita nih Pak Ustadz ya, ini kan udah banyak sekali selama masa hidup ini kita lupa nih kita memukul siapa. Kalau utang mungkin ada enggak sih? Yeah. Nah, ini kalau kita kan tidak seperti yang tadi, kita memukul orang nggak sengaja misalnya. Siap. Atau dengan anak kita, karena dia ya mungkin zaman dulu orang tua agak keras gitu ya. Anak nurut dipukul atau supaya dia nurut gitu ya. Karena udah diomong nggak nurut, nah kita terlanjur dulu kita memukul. Nah itu gimana kita cukup hanya minta maaf atau minta ampun? Bukan lah saya. Iya. Ya, alhamdulillah. Itulah bedanya alam hisab dengan alam dunia. Kalau alam hisab itu memori kita akan dikembalikan. Nanti pada hari kiamat memori kita akan dikembalikan. Kita akan hafal. Saat detik-detiknya, saat menit-menitnya, sehari-harinya kita buat apa, Allah kembalikan semuanya memorinya itu. Tapi di dunia justru Allah lupakan. Jangan lagi cerita setahun, seminggu ngutang aja lupa itu sama utangnya, ya kan? Seminggu sudah pernah apa, ngomong apa, dolimi apa, gibah apa, kita udah lupa. Tapi di akhirat nanti ada pertanggungjawabannya, ya. Karena semua akan dikembalikan hafalannya untuk apa? Dicocokkan dengan catatannya. Makanya hadis bitaqah itu ada satu orang dihadapkan di halayak orang ramai membawa 99 catatan. Kemudian Allah mengatakan, bentangkan satu catatanmu. Dibentangkanlah satu catatan, rupanya sejauh mata memandang. Semua kesalahan dia. Ibaratnya antum beli belanja ke mall, diborong semuanya, kemudian keluar struk, terus gak berhenti itu, struknya itu, sampai sejauh mata memandang itu. Itu kesalahan dia semua. Ya. Ini baru satu, belum yang 98-nya dibuka tuh. Makanya kalah mental dia.
Ketika Allah mengatakan, adakah hasanah, kebaikan yang bisa membandingi kesalahanmu? Kata dia, enggak ada. Walaupun aku punya kebaikan, apalah artinya dengan kesalahan yang banyak? Katanya. Akhirnya dia pun lunglai, udah malu, mau masuk neraka kan? Tapi Allah mengatakan tidak, kau punya kebaikan. Kemudian dikeluarkan kartu sakti. Ada tulisan La ilaha illallah. Ditimbanglah kartu itu, dan 99 catatannya, apa kata Rasul? Tosat bihinna la ilaha illallah. Rupanya la ilaha illallah lebih berat. Ya. Tosat itu artinya ke atas. Karena timbangan di dunia itu beda dengan timbangan akhirat. Kalau timbangan dunia itu makin berat ke bawah. Kalau timbangan akhirat makin berat ke atas. Ya. Karena sorga itu makin atas makin indah, makin atas makin indah. Kalau neraka ke bawah makin dalam, makin terjal, makin jahat, makin ngeri, makin busuk dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau timbangan di sana justru naik ke atas gitu beratnya ya. Kalau di dunia kan ke bawah gitu ya. Ya, jadi kembali kepada soalan, kalau kita pernah mendolimi orang, ya tetap kita wajib meminta kehalalannya. Kehalalan orang yang pernah kita zalimi. Kalau kita masih ingat orangnya, kita minta kehalalannya. Kalau masih hidup, ya. Repotnya kalau dia sudah mati itu masalahnya. Kalau sudah mati ya minta kepada keluarganya. Contoh kisah Ibrahim ibn Adham, seorang ulama. Dia beli korma di Mekah, satu gantang. Ya, rupanya di bawah gantang itu ada satu butir korma. Dikiranya itu korma yang jatuh dari gantang yang sudah dikilo dia, dimakan. Kemudian dia pergi dari Mekah ke Palestina ingin i'tikaf di Masjidil Aqsa. Itu perjalanan 1 bulan naik unta. Zaman itu kan itu. Rupanya selama beberapa bulan dia i'tikaf tidak pernah dia khusyuk, sholat tak khusyuk, zikir tak khusyuk. Jadi dia berpikir dosa apa yang saya? Karena ulama itu begitu. Kalau ulama dulu itu gara-gara dosa kecil pun mereka tidak khusyuk gitu. Kalau kita mah ya memang biasa melakukan dosa ya wajar nggak khusyuk kan itu ya. Jadi kalau ulama itu terasa gitu, dosa itu terasa pengaruhnya. Jadi terpikir-pikir apa yang aku lakukan, kenapa sholat malamku gak khusyuk, zikirku gak khusyuk. Teringatlah dengan satu butir korma itu. Jangan-jangan itu korma bukan milikku, bukan yang jatuh dari gantang, jangan-jangan itu korma milik penjual katanya. Langsung dia naik unta balik dari Palestina ke Mekah, gara-gara sebutir kurma. Coba bayangkan. Sampai di Mekah, karena sudah lama, sudah berbulan-bulan, dicari pedagangnya, tak nampak pula orang yang jual itu. Yang dulu orang tua, kenapa jadi anak muda ini yang jual katanya. Coba dia tanya, wahai anak muda, mana kakek yang jual kurma ini? Kata anak muda itu, sudah meninggal katanya. Bingunglah dia, sedih. Kok bisa meninggal? Iya sudah meninggal, saya anaknya katanya. Kemudian dicerita, nah maaf ya dulu bapakmu yang waktu masih hidup itu, saya beli kurma satu gantang. Rupanya adalah di bawah gantang itu satu kurma, disangkanya itu kurma dari gantang. Jangan-jangan itu kurma masih milik bapakmu. Bisa nggak kau ikhlaskan aku? Maka anak ini mengatakan, ya kalau sih saya sih nggak apa-apa. Masalahnya bapak itu anaknya banyak katanya. Dan satu di sini, satu di sini, satu di sini. Bayangkan. Terpaksa dia keliling minta halal tuh coba anak-anaknya gara-gara satu korma coba kan. Antum bukan satu korma, satu kintal itu diambil, ya kan? Ya harus begitu memang. Kalau kita masih ingat kita datang minta ke keluarganya, Allah. Atau pernah mengambil, kalau kita malu mengembalikan ya ditransfer aja. Kan itu ya. Kan sekarang minta nomor rekeningnya aja. Nah, minta nomor rekening ada apa? Adalah pokoknya ditransfer aja. Kan kita malu kadang-kadang mau ngakui pernah ngambil, pernah ini kan ada malu. Kalau punya malu yang penting sampailah uang kita ke dia. Gimana caranya? Ya, ataupun kalau kita pernah menyakiti, ya kita datang minta maaf. Karena hukuman dosa kepada sesama manusia itu beda dengan dosa kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, cukup bertobat, sholat lagi, selesai. Nah kalau kita pernah mengambil orang, mendolimi orang, mencaci maki orang, menggibah orang, ini nggak bisa. Urusannya di akhirat nantinya. Walaupun orang itu sudah memaafkan, tetap ada kisos. Karena keadilan itu walaupun ditegakkan hukum syar'i sekalipun, untuk mendapatkan 100% keadilan itu nggak akan bisa. Contoh, ada preman bunuh ustadz, ya kan? Ustadz ini dia tulang punggung keluarga. Kemudian keluarganya datang ke hakim, Pak Hakim, preman ini sudah membunuh putra saya seorang ustadz, tolong buat keadilan.
Akhirnya sama hakim diputuskan kalau gitu bunuh juga kisos. Yang membunuh dibunuh. Apakah setelah yang membunuh dibunuh itu terasa adil? Tidak. Belum ada keadilan. Kenapa? Ini yang dibunuh orang baik. Ya kan? Setelah dia meninggal akhirnya apa? Dakwah terhenti. Kemudian keluarga terlantar. Nah, ini si preman ini mati ya wajar aja mati sebenarnya. Dia layak mati, dia buat kejahatan, selesailah kejahatan kan. Walaupun sudah ditegakkan hukum syar'i sekalipun, dalam hati itu kadang-kadang masih belum lengkap kan itu, keadilan itu belum 100%. Namanya di dunia itu tidak ada yang 100%. Makanya kenapa nanti kisos itu diulang lagi. Diulang lagi di kontoroh tuh. Jadi kisos yang pernah dilakukan di dunia itu akan diulang lagi. Nanti orang yang membunuh tuh dan orang yang dibunuh itu akan berhadapan dengan Allah. Di mana orang yang dibunuh tanpa kepala. Walaupun dibunuhnya dengan cara diracun, dengan cara ditusuk, dengan cara apa, walaupun ketika di dunia tidak dipengaruhi helnya. Tapi kata Abdullah ibn Abbas, kalau dia pernah dibunuh orang, dia datang kepada Allah tanpa kepala. Kepalanya dipegang tangan kanannya, tangan kirinya nyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia datang kepada Allah, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Begitu hadisnya, riwayat Abdullah ibn Abbas. Coba bayangkan nanti bayi-bayi yang dilempar ke tong-tong sampah sama ibu-ibu hasil zina itu, nanti nggak ada kepala tuh, dipegang kepalanya itu, diseret ibunya, seret bapaknya, ya kan? Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa aku dibunuh? Makanya Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan datang kepada Allah, atas dosa apa kau bunuh aku? Ya, jadi kalau dosa sama manusia ini agak repot memang. Ya memang harus dicari. Ya, kalau memang pernah ngambil orang kemudian udah nggak bisa dicari lagi, mau dibalikin, ya sudah disedekahkan, diniatkan untuk orang itu kalau sudah lama. Tapi kalau ujung-ujung datang, jangan diambil lagi infaknya. Umpamanya infak ke Jabal Uhud nih, ini maaf nih Ustadz, saya dulu pernah utang 100 juta ini untuk pembangunan Jabal Uhud. Rupanya setahun datang pula, nanya pula ke saya, mana Ustadz uang 100 juta itu? Orangnya datang, ya udah jadi tiang lah, saya bilang. Ambillah tiang tuh. Ya, makanya jangan gitu kan itu. Kalau memang diperkirakan masih ada, jangan disumbang-sumbangan orang. Taruh aja di rekening dulu gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba datang itu kita wajib bayar. Bayar. Wajib bayar. Iya, berarti sumbangannya untuk dirinya bukan untuk orang dia. Bayar lagi. Ya enggak mungkin kemarin tuh mau saya kasih, cuman sudah saya kasihkan Abu Merot Jabalur. Mintalah sama Abu Merot. Masa kayak gitu? Kok kita pula yang kena kan? Enggak gitulah gitu. Jadi tetap tanggung jawab kita. Ya, makanya kan harus diperkirakan masih hidup kan cari informasi. Ya, mana keluarganya, mana yang kalau sama sekali sudah les, kita sudah lama. Kayak kita ini nemu uang, sebenarnya mengatakan tidak boleh langsung diinfakkan, didiamkan setahun sambil mencari-cari kabar ini uang siapa. Ya kan? Kalau sudah setahun nggak ada yang ngaku, bisalah kita miliki gitu. Tapi kalau ternyata ada, ya dikembaliin gitu. Boleh dimiliki. Apanya? Uang. Ya kalau nggak ada yang ngaku. Bukan sama sih, nggak harus diinfakkan. Enggak. Ya, tapi kan begini ya, sesuatu yang nemu di jalan itu sifatnya harga. Kayak nemu dompet atau isinya ATM, pokoknya isinya miliaran kan berharga. Tapi kalau ada umpamanya truk gitu kan, kemudian truk ini bawa jeruk satu truk, rupanya jatuh satu, kan nggak berharga, ya kan? Maka boleh langsung dimakan kalau itu. Umpamanya nemu nih salak jatuh di mobil satu, langsung dimakan. Nggak mungkin truk itu gara-gara satu jeruk balik dia. Kecuali yang jatuh 5 karung yang nggak boleh diambil, lah pasti balik lagi dia. Kan gitu ya. Kalau satu saja daripada nanti kerindas lagi yang lain kan, nah boleh ambil. Itu namanya lukoto dalam bab fikih itu. Tapi kalau dompet, ya bukan. Antum langsung diambil isinya, dilempar dompetnya, lain lagi ceritanya. Iyalah, wallahu a'lam. Saya kira cukup lah ya. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.